Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya huluram, ya hulurah, ya hulgoib, ya hul jasad. Hadir. Dengar suara perempuan nggak? Kayak guys. Seperti ada yang menangis, teman-teman. Sana tuh. Sepertinya lebih panjang daripada yang saya kira ya. Wait, apa itu? Selamat malam Mystery Seekers. Kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam hari ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama Kiprana Lewu dan Bung Erik si dokter hantu melakukan eksplorasi dan investigasi di sekitar perbatasan wilayah Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. Bersama kontributor horor setempat bernama Kang Iba. Malam itu kami mencoba menelusuri sebuah terowongan bersejarah yang konon menyimpan banyak misteri di dalamnya, yaitu terowongan Lampegan. Stasiun dan terowongan Lampegan kini masih aktif dipergunakan sebagai jalur kereta api Sukabumi Cianjur, Jawa Barat. Selain pemandangan alam yang sangat bagus dan historis, stasiun dan terowongan Lampegan pun hanya berjarak 6 km dari situs megalitikum Gunung Padang yang populer. Mystery Seekers, terdapat banyak infrastruktur yang merupakan peninggalan Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah terowongan kereta api Lampegan. Terowongan ini juga merupakan salah satu terowongan tertua di Indonesia dan yang pertama dibangun di Jawa Barat. Terowongan Lampegan sendiri dibangun pada tahun 1879 hingga 1882 di Desa Cibokor, Cianjur, Jawa Barat. Secara historis, terowongan Lampegan ini dibuat sekitar tahun 1879. Hal ini mengacu kepada barisan angka yang tertera di atas pintu terowongan tersebut. Proses pembangunan dikisahkan sempat menemui kesulitan karena harus menembus Gunung Kancana. Terowongan Lampegan sebagai penghubung jalur kereta api Sukabumi Cianjur Bandung baru benar-benar rampung dan bisa digunakan pada tahun 1882. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh para pejabat Hindia Belanda dan menak-menak lokal atau para bangsawan Sunda pada masa itu. Terowongan Lampegan pertama kali dioperasikan oleh perusahaan kereta api milik Hindia Belanda yang bernama Stadspoorwegen atau SS dan melayani kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Bandung via Bogor, Sukabumi. Rute ini dulunya digunakan pemerintah kolonial untuk mengangkut hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh, dan juga kopi. Pembangunan terowongan Lampegan merupakan hasil kerjasama antara Stadspoorwegen SS dan pengusaha perkebunan di Cianjur bernama Van Beckman. Van Beckman menyetujui rencana pembangunan ini karena menganggap bahwa nantinya jalur itu akan memudahkan usaha perkebunan yang ia miliki. Karena itulah akhirnya Van Beckman mengerahkan pekerjanya untuk membobol dan menembus Bukit Gunung Keneng dari dua arah yang berlawanan sehingga dapat tersambung. Menurut berbagai sumber, awalnya terowongan ini digali dengan menggunakan tenaga manusia, lalu dilanjutkan dengan menggunakan peledak dinamit agar pekerjaan tersebut lebih mudah dan segera terselesaikan. Mystery Seekers, mulainya terowongan Lampegan memiliki panjang sekitar 686 meter. Namun terowongan ini sempat runtuh karena bencana longsor yang terjadi pada tahun 2000 silam. Setelah direstorasi dan diperkuat struktur bangunannya, terowongan Lampegan lantas tak sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Lalu panjangnya pun berkurang menjadi 415 meter saja.
Ada banyak kisah yang menceritakan asal-usul penamaan berdasarkan sifat alam Lampegan. Dalam buku kisah Tanah Jawa, disebutkan bahwa nama Lampegan tercetus dari percakapan orang Belanda ketika kereta api memasuki terowongan. Lamegan, begitu kata yang keluar dari mulut para kolonial, memerintahkan agar lampu segera dinyalakan untuk membantu masinis mengemudi dalam terowongan yang gelap tersebut. Versi lainnya mengatakan bahwa Lampegan merupakan perintah mandor proyek Van Beckman yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan Inggris pada anak buahnya. Lem pegang, katanya ketika hendak memasuki terowongan untuk memantau hasil kerja mereka. Ada pula versi lainnya mengatakan bahwa Lampegan berasal dari teriakan kondektur kereta api ketika memasuki terowongan dan meminta penjaga untuk menyalakan lampu sambil berseru lampenan, yang artinya nyalakan lampu. Kendati demikian, apapun versi ceritanya, hasilnya para penduduk sekitar yang salah mendengar teriakan, seruan, maupun perintah tersebut memahaminya sebagai lampegan. Mystery Seekers, terdapat pula kisah misteri yang ada dan melekat di sekitar lokasi perbukitan ini. Yang populer adalah kisah seputar hilangnya seorang penari ronggeng secara misterius. Selain itu, di bagian atas terowongan Lampegan yang merupakan daerah perbukitan, konon terdapat makam Belanda dan sebuah batu besar yang berkaitan dengan hal-hal mistis yang ada di sekitar lokasi terowongan. Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan penelusuran tim Kabar Misteri di salah satu lokasi bersejarah, yakni terowongan Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Kalau saya dengar ininya dari orang tua dulu ya. Kalau di sini itu dulunya katanya ada ibu itu, ibu. Ibu Sadar. Ibu Sadea katanya. Iya. Dia itu seorang ronggeng katanya ya. Tapi ya saya sendiri juga pernah kejadian mistis juga gitu ya. Saya pernah duduk itu di kereta ya di ujung sana. Itu saya dapat sesuatu gitu berupa ini keris. Mystery Seekers, selayaknya kisah bangunan-bangunan tua yang tak lepas dari kisah misteri maupun mistis, terowongan Lampegan rupanya tak luput dari hal-hal tersebut. Konon diceritakan, di dalam terowongan seringkali muncul penampakan wanita berkebaya merah yang diyakini sebagai Nyi Sadea. Nyi Sadea sendiri merupakan penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Ia diyakini memiliki paras yang cantik dengan kulit putih yang diwarisi dari salah satu kakeknya yang berdarah Belanda. Pada masa itu, Nyi Sadea telah menginjak usia 25 tahun dan belum memiliki pendamping hidup. Bersama dengan grup kesenian ronggengnya, ia diundang untuk menghibur dalam pesta peresmian terowongan Lampegan yang diselenggarakan dengan sangat meriah. Para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Bahkan tampak gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Spitsnaker Hordik, termasuk bupati wilayah pada masa itu. Bersama dengan dua rekannya, Nyi Sadea menari di bawah rintik hujan memakai kemben merah dan selendang kuning. Ia berlenggok-lenggok di atas panggung kecil di mulut terowongan yang diterangi lampu pijar. Jelang tengah malam, setelah penampilannya Sadea berakhir, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan deras mereda. Tak lama Nyi Sadea mendengar namanya dipanggil dan ia pun kemudian berjalan memasuki terowongan lalu menghilang tanpa ada yang tahu kemana dan menjadi legenda hingga saat ini. Yang kebanyakan sih yang kesurupan. Katanya sih seorang wanita pakai baju ronggeng. Menurut cerita, Nyi Sadea diperistri oleh pemimpin gaib di wilayah itu. Konon Nyi Sadea dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib di atas bukit terowongan Lampegan yang bernama Raza Mandala.
Hilangnya Nyi Sadea bak ditelan bumi memunculkan gosip-gosip beraroma mistis di kalangan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat di sana yakin perempuan cantik ini telah dibunuh. Konon tubuhnya ditanam di salah satu dinding beton di sebelah dalam terowongan. Ada pula kisah lainnya yang menceritakan arwah Nyi Sadea yang penasaran lalu diperistri oleh Rangga Wulung, Raja Siluman di Gunung Kencana. Sejak saat itu menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, Nyi Sadea sering beredar sebagai makhluk halus yang menjadi penghuni gaib terowongan Lampegan. Ia sesekali menampakkan diri di terowongan dalam penampilan perempuan cantik berkebaya merah. Entah benar atau tidak, nyatanya hingga kini masyarakat setempat seolah menggenggam erat kisah legenda tersebut. Mystery Seekers. Dikisahkan Nyi Sadea dikorbankan sebagai syarat agar pemimpin gaib itu tak mengganggu proses pembangunan. Karena selama proses pembangunan terowongan Lampegan, seringkali ada pekerja yang tewas. Raza Mandala atau Rangga Wulung tak meminta ritual tertentu, konon katanya cukup dengan mengadakan acara ronggeng yang mengundang penari tercantik di wilayah Priangan. Versi lainnya, penduduk setempat percaya bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal, tetapi bukan dengan cara menghilang sendiri tanpa jejak karena dijemput sesuatu yang gaib. Namun, lebih karena dijadikan tumbal dan jasadnya ditanam dalam tembok terowongan. Selain kisah misteri seputar Nyi Sadea, terowongan ini juga memiliki cerita misterius lainnya yang kerap dirasakan warga setempat. Penampakan sosok gaib serta suara-suara misterius menjadi cerita rakyat tersendiri bagi masyarakat sekitar. Terlepas dari kisah misteri dan mistis yang menyelimutinya, terowongan Lampegan juga menjadi saksi bisu perjuangan pemuda Indonesia menyerang Jepang untuk mendapatkan senjata sebagai usaha memperjuangkan kemerdekaan. Terowongan Lampegan juga kerap menjadi medan perang mortir antara TNI dengan tentara Knil Belanda berlangsung kala itu. Kini terowongan Lampegan menjadi bagian dari perjalanan kereta api rute Sukabumi Cianjur yang menjadi kawasan cagar budaya. Lalu apakah semua kisah misteri yang diceritakan seputar terowongan Lampegan memang benar adanya? Ataukah hanya sekedar mitos yang sengaja dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu pada masa itu? Untuk itu Mystery Seekers, saksikan pembuktian dan pengungkapan kami malam ini dalam Kabar Misteri di episode Kisah Terowongan Lampegan, Lorong Maut Menuju Dunia Lain. Mystery Seekers, malam ini saya dan Bung Erik sudah berada di sebuah terowongan Lampegan, yang mana terowongan ini menyimpan cerita yang cukup menarik untuk kita kuak. Terowongan ini dibangun pada tahun 1879 sampai 1882, sehingga cerita rakyat sangat kental di daerah ini. Silakan Bung Erik. Ada dua versi yang kita dapatkan tentang terowongan Lampegan ini, Mystery Seekers. Yang pertama adalah dipercaya pada saat itu, pada saat diresmikannya terowongan ini, Kiprana, pemimpin-pemimpin dari Belanda ini mengadakan suatu pertunjukan dan mereka memanggil hiburan tari ronggeng. Yeah. Dan di sana diundanglah salah satu yang tercantik, seorang Nyi Ronggeng dengan nama Nyi Sadea. Nyi Sadea. Iya, betul. Dan setelah acara usai, Nyi Sadea ini berdiri tepat di belakang kita, di mulut dari terowongan ini, dan mendengar namanya itu dipanggil. Di dalam sana? Di dalam. Okay. Lantas dia masuk ke dalam seorang diri, dan itulah saat terakhir orang-orang melihat Nyi Sadea. Berarti Nyi Sadea tersebut hilang bersamaan setelah acara berlangsung. Betul. Sampai sekarang tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, mitos yang terjadi sampai saat ini itu seperti apa, Bung Erik? Karena Nyi Sadea ini kan cukup fenomenal. Betul. Karena paling cantik pada saat itu. Iya. Dan tercatat pada buku Babat Jawa kalau tidak salah ada beberapa versi. Betul. Mungkin bisa dijabarkan? Ya, yang pertama adalah kehilangan dari Nyi Sadea di tempat ini dipercaya bahwa Nyi Sadea itu menjadi persembahan untuk
penunggu dari bukit tempat dibuatnya terowongan ini. Di situ tersebut nama Raja Mandala. Raja Mandala. Betul, itu adalah penguasa dari tempat ini dan Nyi Sadea seakan-akan dijadikan tumbal untuk Raja Mandala ini. Tapi ada satu lagi versi lain yang kita dapat, Kiprana, di mana warga sekitar mempercayai bahwa Nyi Sadea itu tidak hilang dengan sendirinya, tapi dijadikan tumbal untuk pembangunan terowongan, pengukuhan, dan Nyi Sadea itu ditanam di dalam tembok terowongan ini. Nah, Mystery Seekers, cerita-cerita ini yang selalu berkembang, bahkan dipercaya oleh banyaknya masyarakat Indonesia tentang fenomena-fenomena mistis. Nah, oleh karena itu, saya dan Bung Erik sebagai praktisi dan dokter hantu akan mencoba menelisik jauh ke dalam tentang cerita-cerita yang memang berkembang pada saat itu. Baik melalui media teknologi maupun menggunakan kemampuan spiritual. Jadi apakah berkesinambungan antara itu? Ikuti terus cuma di Kabar Misteri. Kita coba aja di Prana. Ini masih belum ada frekuensi yang bisa terpancing melalui metal detektor ya. Jadi ini memang masih kondisinya masih off dari energi listrik ya, Bung Erik ya. Betul. Kalaupun nantinya akan tertangkap berarti memang ada fenomena energi dari kasat mata, Mystery Seekers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal muhadab, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijal gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ki. Sudah mulai? Ada ya? Nah. Sudah sangat kuat ya, Mystery Seekers. Ini daerah sini loh. Seputaran sini alat detektor ini berfungsi ya. Suara. Ada suara. Nah, saya akan coba usir kembali untuk mengetahui bahwa metal detektor ini berfungsi. Auzubillahi limatil hitam mati bin sari muhalaf. Pergi. Sih, lihat. Jelas ya. Ini nggak ada loh. Ini nggak ada. Jadi kita akan coba lagi, Bung Erik. Tadi kan kita pancing, ya kan, untuk dia datang agar berkesinambungan dengan alat elektromagnet yang Bung Erik gunakan. Betul. Nah, setelah dia datang, sengaja, maksudnya biar Mystery Seekers di rumah tidak berpikiran bahwa alat ini tidak berfungsi. Betul. Seperti itu. Makanya tadi kalau dilihat juga tombol itu hanya ada tombol di tengah. on off di tengah. Dari tadi saya itu coba untuk pegang di ujung dan ini tidak ada apa-apa lagi. Jadi seperti saya sampaikan, antara hubungan spiritual dengan elektromagnetik yang memang sudah dikembangkan saat ini itu bisa berkesinambungan, Bung Erik. Betul. Asal selaras. Betul. Seperti itu. Maka ini tadi sudah kita buktikan. Iya. Nah, kalau tadi kita coba panggil, kita undang, tanpa kita undang, kita coba ke dalam. Ke dalam. Nah, siapa tahu akan lebih kuat lagi. Oke. Energinya. Oke. Mari, Bung Erik. Mystery Seekers, ini ada safety room untuk para penjaga atau orang yang berlalu lalang di tempat ini apabila ada kereta yang lewat ya. Sejauh ini Kiprana ada merasakan sesuatu? Belum, Bung Erik. Belum ya? Mungkin nanti kita pancing-pancing. Tapi memang benar, semakin masuk ke dalam Mystery Seekers semakin dingin. Lagi itu explore di dalam, uji nyali sendiri gitu. Ada yang lempar gitu, lewat. Ada yang lempar terus sering kedengeran tuh suara kayak lagi berbaris itu, tentara. Mystery Seekers,
Anda kembali di Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Sebelumnya Kiprana Lewu dan Erik sudah mulai menelusuri terowongan Lampegan. Mereka pun mendapatkan beberapa fenomena yang dianggap sebagai eksistensi gaib di sekitar lokasi kala itu. Kami pun terus memasuki dan menelusuri setiap jengkal terowongan malam itu. Biasanya kalau ada safety room seperti ini, sering digunakan sama oknum-oknum kebatinan untuk melakukan mediasi ritual biasanya, Bung Eri. Oke. Kayak semedi kayak gitu? Nah, semacam seperti itu. Karena saya pernah beberapa kali melakukan ekspedisi pada saat saya melakukan terowongan, itu sering menjumpai ada fenomena bakar-bakaran. Oh, oke. Ini semakin dalam, semakin dingin. Dinginnya parah loh. Dingin. Ini dingin banget benar. Dan sepertinya lebih panjang daripada yang saya kira ya. Wait, apa itu? Itu siapa? Di mana? Nggak kenceng nih. Di sini. Ki. Coba nyalakan, Bung Erik. Ada frekuensi yang tertangkap? Belum ada. Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulhudam, ya Hulurah, ya Hulgoib, ya Huljasad. Hadir. Kalau memang ada fenomena atau sesuatu di lingkungan ini, tolong berikan sinyal kepada alat yang dibawa oleh Bung Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulhudam, ya Hulurah, ya Hulgoib, ya Huljasad, ya Rijalul guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Guys. Lihat. Berarti ada fenomena di balik ini apa ya? Tapi ini kita di tengah-tengah bukit gitu. Tengah-tengah bukit. Berarti ini masih ada inian bukit, Bung Erik. Dan listrik aja pun di sini tidak menyala. Dan itu pun sedikit sekali. Sedikit sekali. Ini tinggi banget ini. Ini tinggi banget. Ini nggak dibuat-buat ya, Mystery Seekers ya. Apa jangan-jangan ini seputaran dari makam Belanda, Bung Erik? Oke, itu betul. Maksudnya tadi info yang kita dapat di atas ini terdapat dibilang salah satu batu dan itu adalah makam dari Van Beckerman. Oke, kita lanjut. Oke. Artinya akan semakin dalam lagi kita kuak kalau memang mungkin sedikit demi sedikit kita tapaki terowongan ini. Jadi misteri dari Nyi Sadea tersebut mungkin bisa kita kuak, Bung Erik. Iya, betul. Dengar suara perempuan nggak? Kayak guys. Sumpah loh, saya nggak bohong. Merinding. Sama, saya juga merinding. Tiba-tiba set guys gitu. Guesnya itu kan bahasa Inggris itu. Iya. Ya kan? Iya. Atau guest tamu. Betul. Gitu loh. Guest, iya. Guest. Betul. Makanya saya merinding loh, saya nggak bohong loh. Oh, belum dapat frekuensinya. Apa nggak karena sinyal atau gimana? Iya, karena konsep dari spirit box yang ada di tangan saya ini adalah radio analog. Jadi dia menangkap frekuensi lokal, frekuensi sekitar dari tempat kita berada. Nah, sepertinya pada saat ini kita nggak dapat satu gelombang pun. Mungkin karena tertutup sama bangunan tebal kita ini. ada di tengah-tengah ya. Betul. Mungkin kalau kita lebih menuju ke ujung sebelah luar tadi atau ujung sebaliknya, pada saat ada frekuensi itu harusnya bisa. Tapi Boleh, di sini kalau gitu ini nggak dapat apa-apa gitu. Percuma juga. Karena ya lagi-lagi kendala dari sinyal ya. Iya. Ini berusaha nyari sinyal. Oke. Mungkin coba kita agak ke dalam sedikit. Iya. Hadir. Tuh. Berarti di sini tuh memang harus dipancing sepertinya mungkin. Ini lagi. Mystery Seeker, saya mau coba timpuk lampu diredupin sedikit. Jadi kalau memang dia terpancing, Bung Erik,
dia akan menimbulkan suara lain. Seperti itu. Jadi kita timpuk, kalau memang dia terpanggil atau terpancing, dia akan membunyikan sesuatu juga. Seperti itu. Oke. Mystery Seeker, saya akan coba untuk memancing mereka menggunakan media batu. Jadi kalau memang mereka merasa terusik, mereka akan membunyikan sesuatu atau suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulmurah, ya Hulgoib, ya Hulul Jazat. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulharam, ya Hulmurah, ya Hulul Goib, ya Hulul Jazat, ya Rijalul Gaib. Saya tantang kalian untuk membunyikan sesuatu yang akan saya lempar kepada kalian. Sirullah, zat, sifat, wujud. Iya. Coba Ki. Gitu loh. Iya, kayak gerendeng. Kayak orang lagi. Orang gerendeng. Oke, makasih. Kayak orang gerendeng ya. Iya, iya. Bung Erik. Itu kalau kita kuping kita kayak gini, kita lurus, itu kedengeran suara angin. Tapi kalau kita miringkan kepala, miring. Jadi kayak orang bergumam gitu. Kayak orang bergumam. Betul. Kita coba satu Kiprana. Ini adalah ghost trap sensor inframerah. Dia akan menangkap setiap gerakan. Oke. Jadi pada saat nanti kita perlu bantuan Kiprana untuk memancing mereka untuk berinteraksi atau lewat di depan sensor ini. Boleh. Kalau misalnya ada yang bergerak, sensor ini akan berbunyi. Kita coba ya. Boleh, siap. Saya akan coba memancing apa yang tadi memang kita dengar sama-sama seperti orang bergumam, dan Bung Erik sudah mengeluarkan salah satu alat sensorik untuk pendeteksi apabila ada sesuatu yang memang bergerak di depannya. Ini radius berapa meter, Bung Erik? Dengan sensor custom yang udah saya buat, inframerah, bisa sampai 35 meter. 35 meter? Iya. Kiprana silakan. Siap. Bisa disikat, saya akan coba untuk memancing mereka. Jadi di sini sudah ada alat yang memang dipersiapkan. Jadi kalau memang mereka terpancing oleh panggilan saya, alat ini akan berbunyi seperti tadi udah dicontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulul Hadam, ya Hulul Ra, ya Hulul Gaib, ya Hulul Jazat, ya Rijalul Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hulul Hadam, ya Hulul Ra, ya Hulul Gaib, ya Hulul Jazat, ya Rijalul Gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nah, sih. Lihat. Berarti masih ada di lokasi itu, Mystery Seekers. Ini kalau nggak ada apa-apa di sana. Dan itu nggak ada siapa-siapa di situ. Gila, merinding. Dan saya perintahkan pergi. Auzubika limatilah hitam mati min sarimola. Sih. Oke, Mystery Seekers, berarti ini memang terowongannya luar biasa, Mystery Seekers. Dan dibantu oleh alat-alat yang memang cukup mumpuni di bidangnya ya, Mystery Seekers. Tadi siapa kira-kira yang lewat? Saya nggak ngeliat ya, Boski, karena posisinya saya memejamkan mata untuk mengaplikasikan mereka itu hadir di sini. Jadi saya tidak sempat mengacu kepada sosok yang hadir. Saya hanya berfokus mereka itu hadir tidak jauh dari alat yang kita gunakan, seperti itu. Tapi tadi kalau kita perhatikan bersama-sama, detil lemparan dulu. Ya, sesaat sebelum sensornya trigger, terpicu, itu ada suara kayak perempuan ngomong di ujung, dan habis itu ada seperti lemparan batu. Kecil banget. Nggak lama dari situ bunyi. Dan itu lama loh. Dan yang anehnya pada saat itu dicoba pertama kan, orang sudah nggak ada, itu tidak bunyi kembali. Tidak bunyi, ya kan? Nah, tetap sebelum kita trigger untuk pergi, terus dia bunyi. Tapi pada saat disuruh pergi, baru dia pergi. Berarti jin di sini itu nurut. Sama apa yang kita perintahkan, Bung Erik. Dan itu benar suara perempuan, cuman memang tadi saya tidak mau menyampaikan karena saya fokus hanya untuk mengaplikasikan mereka itu hadir dulu. Untuk hadir. Seperti itu.
tadi sama-sama kita lihat setelah diterangin juga, itu nggak mungkin ada kru di sana. Ini dan jauh, jaraknya 35 jauh. meter. Ini lebih dari 200 meteran masih, Bung Erik. Kurang lebih. Selanjutnya di titik yang berbeda, Kang Iba, seorang kontributor horor setempat malam itu, mencoba menelusuri bagian atas terowongan Lampegan yang merupakan kawasan perbukitan. Konon di sanalah terdapat salah satu makam tempat seorang menir Belanda dikuburkan, yang konon juga merupakan arsitek dari terowongan Lampegan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berada di lokasi Lampegan, teman-teman, dan kita akan menuju ke pemakaman Belanda di atas sana tuh. Di atas sana tuh. Oke. Kita akan mencoba untuk menyisir sedikit-sedikit di lokasi ini. Ini cukup lumayan gelap sekali, teman-teman. Nanti kita akan menyusuri maksudnya informasi warga. Banyak sekali eksistensi daripada sosok astral. Seperti ada yang bergerak di atas sana, teman-teman. Nih, ini mungkin di sini nih. Ini pemakaman tuanya, guys. Ini pemakamannya. Ini, guys, betul. Oke, teman-teman. Saya akan coba mengeksplor di lokasi ini, ya. Apakah akan ada sosok di lokasi ini atau tidak? Kita saksikan, teman-teman. Tim, di pas makam ada api, tim, Seperti ada yang menangis, teman-teman. Sana tuh. Aura di situ lumayan panas. Saya merasakan hawa panas di lokasi ini. Hawa panas di lokasi ini cukup terasa, guys. Dan angin sudah cukup lumayan kenceng, ya. Angin di sini cukup lumayan kenceng, guys. Di sela-sela sini, guys, biasanya mereka sering sekali pintar berkamuflase, teman-teman. Aman, kondisi aman. Tadi ada cuman suara tangisan di pas pinggir makam. Siapa tuh? Jangan lempar-lempar. Hadir. Ada yang lempar, guys. Ada yang lempar guys, di sebelah sini nih. Di sebelah sini nih. Ada yang lempar sebelah sini nih.
teman-teman. Kita akan menuju ke base camp dan ini ada air ya. Mystery Seekers. Sebelumnya Kang Iba, kontributor setempat yang juga menjadi salah satu ghost investigator malam itu, telah menyelesaikan sesi solo explore-nya seorang diri di perbukitan Kancana atau Gunung Keneng bagian atas terowongan Lampegan. Berbagai fenomena misterius telah ia rasakan di sekitar lokasi penelusurannya. Oke teman-teman, tadi pas begitu saya mencoba explore ya di salah satu, memang di sini ada pemakaman Belanda. Banyak sekali interaksi yang saya rasakan ya. Di sampingnya salah satu halnya itu tadi pas begitu saya memasuki lokasi pemakaman Belanda, ada beberapa interaksi. Yang pertama itu tiba-tiba angin hanya di sekitaran makam dia kencang. Setelah itu ada beberapa lemparan. Nah di selain itu juga banyak sekali interaksi-interaksi yang saya alami di lokasi tersebut. Ada beberapa lemparan dan juga ada banyak suara-suara. Di lokasi sana ada juga suara wanita seperti kesakitan. Namun begitu pas saya dekati, sosok dan suara itu menghilang secara tiba-tiba. Dan setelah itu ada lemparan kayu sepanjang segini dari arah pohon pisang di pas makam tersebut. Yang saya alami dan saya rasakan eksistensi ataupun keangkeran lokasi terowongan ini tidak seperti dulu ya teman-teman. Dulu sangat jarang sekali orang lalu lalang di wilayah ini. Jadi belum ada rumah ke sini karena dulu ini masih terjal. Jalannya hampir sama seperti ini nih, belum ada hot mix. Belum ada hot mix, jadi dulu di sini memang betul sangat angker sekali. Kami pun melanjutkan penelusuran dengan melakukan sesi Moment of Silence yang dilakukan salah satu warga setempat bernama Lalan. Kali ini ia akan mencoba menelusuri dan menyambangi salah satu titik di kawasan perbukitan setempat yang dikenal masyarakat sekitar sebagai situs Batu Kutil. Konon di sanalah tempat dilakukannya ritual-ritual mistis yang ada di sekitar terowongan. Lokasi letaknya sendiri berada di bagian atas terowongan Lampegan yang juga menembus perbukitan. Mystery Seekers, di belakang saya ini ada sebuah batu yang konon katanya ada korelasinya dengan terowongan Lampegan di belakang saya ini. Jadi tadi di awal segmen saya dengan Bung Erik juga membahas biasanya terowongan ini sering sekali didatangi oleh orang-orang yang mungkin memiliki kemampuan spiritual dengan berbagai macam versi. Nanti kita tanya-tanya aja dengan Kang Lalang. Kang Lalang, yang akan Kang Lalang lakukan nanti di Batu Kutil ya? Iya. Itu seperti apa? Kita explore juga, kita lihat. Visi misinya untuk explore di sana itu apa? Ya intinya mencari kebenaran aja dari cerita ya. Dari cerita yang ada ya. Ya wis kalau gitu nanti Kang Lalang ke Batu Kutil. Nanti selang beberapa lama komunikasikan aja, lagi seolah-olah lagi menjelaskan misalkan ada fenomena apapun yang terjadi, ceritakan misalkan suara atau ada sekelebat atau ada apapun yang dilihat baik lewat kamera atau mata. Nanti setelah waktu ini ditentukan, Kang Lalang akan kita beritahu. Siap ya? Oke kalau gitu, Mystery Seekers jangan kemana-mana. Nanti akan ada sesi MOS di sebuah batu yang dipercaya sering ditaruh sesaji oleh orang-orang yang sering datang ke tempat ini. Mau tahu keseruannya? Inilah kabar misteri. Baik kalau gitu, silakan Kang Lalang. Oke siap? Oke, good luck. Ya di sini kita coba ekspor
ke wilayah Batu Kutil yang keberadaannya itu ada di atas terowongan. Ini ada selokan dan ada airnya. Ini air dari Batu Kutil tersebut. Lah, di depan. Coba kita kasih jelas. Halo, monitor, Pak. Monitor. Halo. Nah. Nampak. Di depan saya udah ada itu yang jaga di sana, putih. Saya kurang berani untuk mendekat. Halo, monitor. Halo, Pak. Halo. Halo, monitor. Ya, Kang Lalan, monitor masuk. Kak, di depan saya udah ada yang jaga. Belum masuk batu ini. Hati tarik kuntilanak. Orang apa siapa maksudnya yang jaga? Ada yang putih. Terus tadi yang hitam lewat. Kayaknya saya gak bisa tembus nih, Pak. Soalnya dia udah ada di depan. Monitor, Pak. Fokus di depan masih ada. Mau coba ditembusin nggak? Bentar, Pak. Soalnya ini adanya dua dia yang jaga. Saya nggak bisa jalan. Di kamera kelihatan jelas banget di kamera. Tepatnya di atas saya yang saya lagi sorot. Di sini nih, dekat makam yang ada menir itu. Masih ada di depan. Monitor, kayaknya gak bisa tembus, Pak. Dia gak kelihatan, tapi di kamera kelihatan tuh putih, ada putih. Dia diem sana. Nah, satu lagi di sini, agak bawah, di selokan itu. Nah, bisa tembus nih kayaknya. Oke, kayak gimana? Mau Erik nyamperin ke sana? Diantar?
Nanti diantar sama dia ke sana dari situ. Iya Pak, kayaknya Pak. Soalnya saya kalau sendiri bakalan tembus ini Pak. Oke, Kang Lalan kesini dulu deh. Balik dulu ya. Mystery Seekers, sesi penelusuran kami di sekitar lokasi terowongan Lampegan masih berlanjut. Pada episode berikutnya, kami akan kembali dengan ketegangan lain yang dibawakan Bung Erik dan Kiprana Lewu. Secara terpisah, mereka akan menelusuri setiap jengkal rel kereta yang ada di dalam terowongan Lampegan. Selain itu, kami juga memiliki foto-foto penampakan misterius dalam sesi Ghost Photo Blitz. Mystery Seekers, 60 menit sudah kami mengisi malam horor Anda semua dan sekarang saatnya kami undur diri. Semua hasil penelusuran dan investigasi malam ini tuntas kami sajikan dan kami kembalikan kepada Anda semua untuk menyikapinya. Sampai jumpa di penelusuran kami berikutnya. Ikuti terus kabar misteri di episode selanjutnya yang tentunya tak kalah mencekam. Karena kami kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata.